Wah, ini makin kacau. Kalau teman-teman buka di Twitter sekarang di grup-grup Snyderverse, para fans dari Zack Snyder terutama Superman, Henry Cavill dan juga yang lainnya lagi bener-bener naikin hashtag baru lanjutan dari Restore the Snyderverse. Sekarang justru sell Snyderverse to Netflix. Karena memang baru-baru ini kita tahu sendiri bahwa seperti kita bahas di video sebelumnya, kalau Warner Bros berencana untuk menjual perusahaannya karena memang dia punya utang total 40 miliar dolar dan itu harus disegera dilunasi, dan akhirnya memutuskan untuk membuka peluang untuk kalau ada yang mau beli silakan gitu. Dan ada penawaran dari Paramount sendiri itu ada 58 miliar dolar, ternyata masih kurang menurut David Zaslav, dan akhirnya kita juga menantikan berapa tawaran dari Netflix. Tapi sebelum semua itu diputuskan, fans dari Zack Snyder ini benar-benar akhirnya punya kesempatan menggaungkan lagi dan benar-benar mengajak para fansnya untuk menaikkan hashtag sell Snyderverse to Netflix ini, dan mereka berharap bahwa Netflix yang bakal beli Warner Bros bukanlah Paramount, karena memang dia merasa bahwa perusahaan sekelas Netflix terkenal memberikan keleluasaan kreatif kepada orang-orang yang bikin project mereka, IP mereka. Seorang Zack Snyder pun punya hubungan yang cukup baik dengan Netflix setelah bikin Army of the Dead, Rebel Moon. Meskipun Army of the Dead yang cukup sukses, tapi Rebel Moon yang agak menurun, tapi setidaknya itu juga sebuah proyek yang cukup menguntungkan untuk Netflix. Dan akhirnya para fans yang tadinya benar-benar berhasil bikin Justice League yang durasi 4 jam itu menggaungkan dan membawa kesempatan ini untuk menaikkan lagi dan mendorong Warner Bros menjual Snyderverse ini ke Netflix. Setidaknya lisensi lah ya, karena memang beberapa kabar simpang siur yang kita dapatkan terbaru, Warner Bros ini nggak mau menjual semua perusahaannya guys, jadi kayak sebagian aja ya. Intinya Warner Bros sekarang pengen bayar hutangnya aja dan dia pengen menjual sebagian, dan yang pengennya fans Zack Snyder ini adalah dia menjual DC Universe ini ke Netflix atau enggak ke Paramount, dimana mereka pengen lagi Superman versi Henry Cavill, dunia-dunia Elseworld-nya itu semua bergabung, Suicide Squad versi Ayer Cut itu kan masih bener-bener kayak diharapkan para fan gitu. Dan salah satunya juga gue sebenarnya cukup suka ya, kalau sebenarnya ada dua ya, yang satunya dari James Gunn ya tetap lanjut, Gun Monsternya itu ada di semesta utama atau setidaknya dibikin dari universe alternatif, di satu lagi itu ada di Elseworld dibikin di versi Netflix ya, nggak apa-apa itu dengan modal mungkin yang nggak segede versi DC Universe James Gunn, tapi kita berharap bahwa kisah dari Justice League ini selesai karena memang itu masih ngegantung gitu. Dan kalau teman-teman lupa, kita bikin flashback sendiri, dan dimana di tahun 2016 itu kan dibikin project Justice League, dimana si Zack Snyder dibikin Justice League dengan durasi footage itu kurang lebih ada 6 jam, akhirnya dipotong-potong ada 4 jam. Tiba-tiba Zack Snyder mengundurkan diri karena masalah pribadi tentang terkait kematian putrinya, dan akhirnya dia keluar dari sana, mundur dari project itu. Warner Bros ini nggak nungguin si Zack Snyder, itu yang bikin fans pada saat itu cukup marah, dimana dia tiba-tiba pengen kejar tayang, ngejar Marvel yang udah bikin Avengers-nya mereka, dan akhirnya dia menunjuk Joss Whedon yang udah bikin Avengers Age of Ultron. Dan ternyata apa? Akhirnya setelah Joss Whedon masuk bikin Project Justice, dilihatlah footage punya Zack Snyder itu nggak cocok sama dia, dan Warner Bros pada saat itu pengen ke Marvelan, dan yang petinggi Warner Bros kala itu menurut gue yang agak perlu kita salahkan. Plus dia menunjuk Joss Whedon, plus langkah dari Joss Whedon sendiri mengubah footage ini sehingga footage dari Zack Snyder yang asli itu banyak dibuang, reshoot ulang, akhirnya bikin projectnya gagal. Box office-nya gagal, kritikus bikin nilai yang sangat jelek yang membuat Warner Bros pada saat itu rugi, nyungsep, dan akhirnya para fans marah gitu. Di mana ini? Karena mereka merasa setelah melihat behind the scene-nya sebenarnya ini ada nih footage tersembunyi dari Zack Snyder yang belum dikeluarkan ternyata, dan akhirnya mereka menggaungkan Restore the Snyderverse. Akhirnya karena terdesak, Warner Bros akhirnya mengizinkan hashtag itu naik, dan akhirnya dirilis Zack Snyder Justice League yang ada di HBO Max pada kala itu, nggak di versi bioskop dan nggak dianggap canon juga guys gitu. Setelah perilisannya bisa dibilang Snyderverse versi Justice League itu juga cukup sukses, tapi kenapa usaha dari para fans Zack Snyder ternyata nggak membuahkan hasil, bukannya malah mengcanonkan kisahnya, melanjutkan kisahnya itu, tapi justru Warner Bros mencari opsi-opsi lain, salah satunya membuat Black
Black Adam dengan Dwayne Johnson yang akan digadang sebagai pemimpin akhirnya gagal di sini. Akhirnya ditunjuklah si James Gunn dan juga Peter Safran untuk membangun kembali DC Universe, dan akhirnya James Gunn mengambil langkah untuk mereboot semuanya, mengganti semuanya ketika kita lagi fokus dengan Superman Henry Cavill yang bahkan belum punya sequelnya, kemudian juga beberapa project-project lainnya bahkan belum punya solo movie-nya tiba-tiba dihapus, dihilangkan, dan membuat para fans dari Zack Snyder marah besar pada kala itu. Sebenarnya ya, kemenangan para fans Restore the Spider-Verse pada saat itu juga cukup dirayakan ya, karena itu salah satu sejarah di mana pergerakan komunitas ternyata mampu mengubah dan juga membuat petinggi-petinggi mengubah keputusan mereka, akhirnya merilis Zack Snyder Justice League. Dan sekarang para fans dari DC, setengahnya fans dari Justice League Snyderverse yang versi Henry Cavill itu akhirnya membuat lagi hashtag tandingan, yaitu Sell Snyderverse to Netflix. Kita nggak tahu ya apakah Warner Bros pengen menjual lisensi dari Snyderverse. Mungkin ya bukan kepemilikan secara langsung, mungkin ada kerjasama. Gue lebih setuju kayak gitu ya. Ya oke lah, timpang tindih ya. Di satu sisi fans mungkin terbelah pengen lihat Netflix, yang satu sisi mungkin lihat James Gunn secara gambaran besar, secara aliran mungkin masa depan dari DC memang nggak bagus. Tapi setidaknya ini kita punya pembanding gitu. Di satu sisi kita orang-orang yang pengen lihat Superman yang cerewet, ngomel mulu, mungkin bisa nonton James Gunn gitu. Orang-orang yang pengen Superman yang versi dewasa, nggak banyak ngomong, lebih serius, tone-nya gelap, dark kayak gitu, bisa nonton versi Netflix-nya gitu. Karena memang Warner Bros sudah banyak ya film-film juga series-series karakter-karakter mereka yang udah lahir di Netflix, dan bukan tidak mungkin menurut gue ya hashtag ini bisa terjadi walaupun Warner Bros nggak jadi menjual perusahaan mereka. Setidaknya lisensi dari Snyderverse bisa aja dialihkan ke Netflix, dibikin versi tidak canonnya itu ya, nggak masalah. Nggak ada yang merugikan siapa-siapa. Yang utama tetap versi DC James Gunn, dan yang versi Zack Snyder biarlah para fans-fans yang udah bener-bener kayak kuat dan juga fans akut dari Henry Cavill dan teman-temannya ini nonton versi Netflix. Ya pasti ada perdebatan mana yang terbaik, tapi alangkah baiknya itu justru sama-sama cuan menurut gue gitu ya. Jadi ya nggak masalah. Jadi kita berharap bahwa ini tetap dilanjutkan. Zack Snyder juga udah mancing-mancing, dan ya kita ngerti lah Zack Snyder sekarang juga cukup kesusahan kayak menjual salah satu project filmnya, karena memang di Rebel Moon dia cukup gagal gitu, sama kayak Taika Waititi sekarang juga cukup kesulitan cari project filmnya mereka. Sehingga ya menurut gue ya Zack Snyder sangat disayangkan dengan dia udah masterpiece bikin Watchmen, bikin banyak-banyak project, salah satu juga Man of Steel. Jadi gue berharap ini dilanjutkan sesuai dengan poster ini dia. Di sini ada banyak sekali project-project yang pengen fans lanjutkan di versi Netflix. Yang pertama ada Zack Snyder Justice League Part 1, Part 2, Part 3. Kemudian juga selanjutnya ada Suicide Squad The Ayer Cut yang versi saudara David Ayer. Kemudian juga Man of Tomorrow yang merupakan kelanjutan dari Man of Steel versi Henry Cavill. Kemudian juga ada Wonder Woman Timeline versi Snyderverse. Kemudian selanjutnya ada The Batman versi Ben Affleck, bukan versi Matt Reeves. Dimana gue benar-benar berharap sih, gue berharap banget ada film solo movie dari Batman versi Ben Affleck, karena memang sejauh ini tampilan, kemudian juga dari segi aura, gue benar-benar mengidolakan Batman versi Ben Affleck ya, dibandingkan semuanya, dibandingkan Michael Keaton. Mungkin gue lebih senang Batman versi Ben Affleck. Kenapa? Gue nggak tahu ya, mungkin dari segi cerita film mungkin biasa aja, tapi dari segi auranya sebenarnya bisa dikembangkan gitu. Tapi ya lagi-lagi ya, dikit-dikit ribut gitu, jadi kayak ribut beneran akhirnya gitu. Jadi ya itulah akhir dari pembahasan kita kali ini, bahwa gue mengasih tahu aja ke kalian bahwa hashtag terbesar akan muncul lagi, tentu saja bukan Restore the Snyderverse tapi Sell Snyderverse to Netflix. Kalian pendukung atau bukan? Silahkan komen di kolom komentar di bawah.